Adapun sesungguhnya pertolongan kita ialah datang dari Allah Bapa pencipta Khalik langit dan bumi, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus. Amin. Selawat Tuhan ada di tempat ini. Kita akan mengawali ibadah kita hari ini. Kita naikkan pujian Allah Bapa kami mengasihimu. Dia Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu sidang jemaat semua sekalian, saya undang untuk berdiri. Kita membuka suara kita bersama-sama. Allah Bapa kami mengasihimu, Yesus Kristus, Tuhan yang kudus, kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian, kami melayani Sang Raja yang Maha Suci, yang bertata di surga, Yesus Kristus namanya. Kita akan pujian ini dari awal. Allah Bapa kami mengasihimu, katakan Yesus Kristus. Yesus Kristus, Tuhan yang kudus, kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian, kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci, yang telah bertata di surga, Yesus Kristus namanya. Katakan Hosana, Hosana, Hosana di tempat yang tinggi, Hosana, Hosana di hati yang suci. Allah Bapa kami mengasihimu, Bapa kami mengasihimu, Yesus Kristus. Yesus Kristus, Tuhan yang kudus, kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci,
berhiaskan kekudusan dan jubah pujian, kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci, yang telah bertata di surga. Yesus Kristus namanya, Hosana. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana. Hosana, Hosana di hati yang Hosana, Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci, di hati yang suci, di hati yang suci, di hati yang suci. Dan kemudian untuk Tuhan atas Yesus. Dan satu doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik bagi kami, Engkau mengasihi kami, Engkau bertata di atas puji-pujian kami hari ini Tuhan Yesus. Dan bersyukur Tuhan atas penyertaan Tuhan Yesus, di mana kami melewati seminggu lamanya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau hadir bersama-sama kami dengan setiap masalah yang kami hadapi hari lepas hari. Engkau memberikan kekuatan kepada kami, kemampuan kepada kami untuk mampu mengatasi masalah-masalah kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur hari ini dalam berada di tempat ini, seluruh sidang jemaat-Mu datang dengan berbagai macam pergumulan hidup. Kami tahu Engkaulah sumber keberkahan, Engkaulah sumber kekuatan bagi kami, sehingga kami datang kepada-Mu, menyerahkan seluruh beban hidup kami. Biarlah kami boleh memperoleh kekuatan untuk mengatasi masalah-masalah kami, Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur ya Tuhan, penyertaan untuk setiap sidang jemaat yang hari ini ada di tempat ini. Engkau mau mengurapi kami Tuhan Yesus, ampuni kami, biarlah hari ini kami layak untuk ambil bagian dalam ibadah di tempat ini. Dan juga bersyukur ya Tuhan, penyertaan-Mu untuk hamba-Mu yang telah ada di tempat ini, yang sebentar kami menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh berasal dari Engkau, dan biar melalui firman Tuhan hari ini, kami boleh dikuatkan, kami boleh diubahkan untuk menjadi pelaku firman yang baik. Kami juga buka hati kami, Roh Kudus turun di dalam hati kami, Tuhan Yesus. Biarlah kami mampu menilai firman Tuhan hari ini dengan baik, dan biarlah kami menjadi pelaku firman di tengah-tengah kehidupan kami. Kami juga bersyukur ya Tuhan Yesus untuk anak-anak-Mu yang melayani hari ini, Tuhan Yesus. Biarlah pelayanan kami jangan sia-sia di mata Tuhan Yesus, tapi hanya untuk kemuliaan-Mu, dan biarlah melalui pelayanan kami menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya lawatan-Mu ada di tempat ini, dan kami percaya ibadah kami ke dalam tangan kasih-Mu Yesus. Dari awal pertengahan hingga boleh berakhir ke dalam tangan kasih-Mu Yesus. Inilah doa kami Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Percaya katakan amin. Ya, kita bersukacita untuk Tuhan. Kita naikkan pujian Tuhan Yesus baik, Tuhan yang tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Tuhan kita luar biasa. Semuanya boleh bertepuk tangan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap mulia kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik.
Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita akan pujian ini dari awal. Yang ibu-ibu dulu ya. Amin. Bapak-bapak, hari berganti. Hari berganti hari, tetap mulia kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Semuanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Lambaikan tangan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Berikan pujian untuk Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Kita akan pujian ini dari hati. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Ya, 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita menyiapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita
Tanahkan pujian Dia seperti air. Biarlah firman Tuhan seperti air yang menyirami hati kita. Biar kita tetap bertumbuh, tetap subur. Bapak Ibu, kita buka hati kita dan menunaikan pujian ini. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Oh Yesus, oh Yesus, ya Yesus, curahkan zaman kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Oh Yesus, oh Yesus, ya Yesus, curahkan zaman kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Oh Yesus, oh Yesus, ya Yesus, curahkan zaman kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. 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 Pada hambanya dipersilahkan. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama kembali berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Bapa di dalam sorga, sungguh ini satu kesempatan yang indah bagi kami, Tuhan, dalam persekutuan gereja yang kecil ini, namun kami percaya Engkau Allah yang besar ada di tengah kami. Dan kami juga percaya Tuhan, walaupun gereja ini sederhana, tetapi sungguh sangat istimewa di hadapan-Mu. Untuk itu ya Tuhan Yesus, kami memuji-muji-Mu, kami menyembah-Mu ya Allah. Dan sebentar Tuhan kami akan menikmati berkat daripada firman-Mu. Tolonglah kami semua ya Tuhan. Urapilah kami sekali lagi Tuhan, agar sungguh firman yang akan kami terima tidak akan kami sia-siakan ya Tuhan Yesus. Tetapi lebih jauh daripada itu kami akan lakukan di dalam kehidupan kami, dan kami akan beritakan juga kepada orang-orang yang lain. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berfirmanlah bagi kami siap untuk mendengar. Dan di dalam nama-Mu Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur, kami berdoa. Sidang jemaat yang akan diberkati firman, kita sama-sama katakan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sudah lama ya, saya berada di gereja ini kembali sebelum pandemi ya kalau nggak salah ya, 2018 apa 2019 ya.
Eh, Sekali lagi perkenankan saya untuk memperkenalkan diri, barangkali saudara sudah lupa, nama saya Supandi Sukardi. Saya bergereja di GSDA Duri A3 ya, di mana Duri A3 itu ada di daerah Kampung Duri, letaknya posisi antara Roksi dan Jembatan 5. Paparan pernah ke gereja kami melayani di Kompria, ya puji Tuhan ya. Tuhan enggak memandang denominasi gereja, kita berasal dari gereja mana enggak. Yang Tuhan inginkan adalah hati kita ya mau bersekutu, ya memuji dan menyembah Tuhan. Dan saya percaya persekutuan ini akan menjadi lebih indah, gereja ini akan semakin maju jika kita mau bekerja sama satu dengan yang lain, mau bersatu, amin. Dengan persatuan kesatuan lah gereja akan lebih cepat maju dan berkembang. Dan nama Tuhan Yesuslah yang akan dipermuliakan, amin saudara. Dan pada kesempatan pagi ini saya mencoba untuk membawakan renungan firman. Ya, saya melihat situasi kondisi ya saat ini mengenai gaya hidup saudara. Ya, gaya hidup orang Kristen masa kini. Apa aja sih itu? Apa sih pengertiannya gaya hidup saudara? Ya, saudara bisa perhatikan di situ, mungkin hurufnya agak kecil tapi bisa terbaca ya. Saya harap bisa terbaca ya. Ya, jadi judulnya adalah gaya hidup orang Kristen di zaman modern. Ini kan udah zaman modern, saudara, betul ya? Terbukti gereja ini udah juga mengikuti perkembangan zaman, ya, dengan adanya layar, dengan bahkan ada streaming ya Pak, melalui YouTube ya, nanti ya. Ya, inilah satu perkembangan zaman namanya. Betul saudara, bahkan saudara sendiri barangkali nggak perlu bawa berat-berat Alkitab seperti dulu, ya, yang berupa buku. Alkitab sudah ada di gadget ya, di handphone atau di tab atau di ya alat-alat untuk bisa ya membaca Alkitab. Tapi masalahnya di manakah hati dan pikiran kita? Sebenarnya itu kan, benar nggak saudara? Walaupun barangkali saudara baca buku ada sebab ada hamba Tuhan yang membeda-bedakan ya, kesannya lebih afdol kalau baca Alkitab yang berupa buku. Tapi bagi saya nggak perlu ada kontroversi di sana, karena di mana hati kita berada, disitulah ya Tuhan akan berada, saudara. Ya, artinya ketika kita konsentrasi kepada Tuhan, disitulah yang penting. Asal jangan ketika ada WA masuk gitu, pikiran kita, nah di situ masalahnya, kesulitannya kalau kita menggunakan handphone gitu ya sebagai Alkitab kita. Maka dari itu sungguh-sungguh kita harus integrasi, maksudnya berintegritas, ya, abaikan ya berita-berita yang masuk melalui handphone ketika kita membaca Alkitab, saudara. Bagaimana saat ini? Saya pun juga menggunakan tab, saudara. Untuk apa? Untuk mempermudah semuanya itu. Ya, jadi kalau pakai Alkitab barangkali saya juga bukan masalah beratnya atau apanya, lebih lama ya. Kalau ini kan tinggal sentuh-sentuh saja, betul nggak saudara? Ya kan? Nah, inilah perkembangan zaman yang harus kita ikuti ya. Jadi apa sih pengertian gaya hidup? Ya, kita akan mulai, saudara. Gaya hidup yang merupakan suatu pola tingkah laku sehari-hari dalam masyarakat sosial ya. Gaya hidup biasanya menyangkut cara hidup seseorang, seperti apa penampilan, relasi sosial ya, hubungan ya di antara kita ya. Menyangkut juga makanan kesukaan, cara berbicara dan sebagainya, yang dibentuk dari pengaruh sekitar. Jadi itulah gaya hidup, keseluruhan diri kita ini, dari penampilan, ya, entah pakaian, entah gaya rambutnya, ya itulah. Saudara bisa melihat saya barangkali saat ini gaya hidup saya seperti apa, ya, ya inilah saya, keberadaan saya, yang nggak ditutup-tutupi begitu, ya, melalui tutur kata saya. Nah itulah gaya hidup, ya, cara berjalan, cara dengan tingkah laku dan lain sebagainya. Nah, masalahnya kita kan sebagai orang Kristen, apa dan bagaimana sih seharusnya kita ya hidup ya, artinya berdampak. Itu kan gaya hidup hasil daripada pengaruh ya dari orang-orang di sekitar kita, dari lingkungan. Maka terbentuklah gaya hidup kita. Tetapi kita sebagai orang Kristen, nah ini sinilah kita harus belajar, saudara ya. Saya akan mengemukakan terlebih dahulu menurut pandangan iman Kristen ya. Gaya hidup modern adalah tingkah laku orang Kristen yang mengikuti kemajuan zaman.
Jadi seperti gereja ini sekali lagi ya tadi saya katakan juga sudah mengikuti kemajuan zaman, perkembangan zaman ya, menggunakan alat-alat teknologi masa kini kan, ya di mana dulu enggak seperti ini, betul ya saudara, ya kan? Ini udah ada bentuk kemajuan di gereja ini saya lihat ya. Setelah sekian lama saya nggak hadir di sini, ya jadi saya lanjutkan. Seseorang yang cenderung ya berpikiran, maksudnya orang Kristen di sini yang cenderung berpikiran terbuka terhadap kemajuan sesuai kemajuan perkembangan zaman. Namun tetap yang penting di sini menjaga iman dan kekudusan. Di sinilah yang harus digarisbawahi saudara. Kita sebagai orang Kristen ya tetap harus menjaga iman dan kekudusan. Perubahan atau pembaharuan pun dilakukan terus-menerus ya atau diupdate ya yang sesuai pesan Alkitab. Jadi kita nggak bisa jauh, nggak bisa lari ya dari Alkitab itu sendiri. Amin, saudara. Nah inilah menurut pandangan iman Kristen, saudara. Kemudian kita bisa lihat ya akhir-akhir ini ya banyak orang, saudara bisa melihat mungkin ya di Today's Society ya hari-hari ini gambaran inilah yang terjadi, saudara. Ya, kalau ada sesuatu foto-foto gitu kan. Nah ini padahal ada tangan itu help gitu kan, minta pertolongan, tetapi bukannya ditolong tetapi ya, di foto-foto ya kan, bahkan mungkin ada selfie begitu kan, foto-foto sendiri gitu ya. Ini kejadiannya terjadi masa-masa kini saudara. Akibat apa? Akibat perkembangan zaman itu sendiri sebenarnya. Nah kita sebagai orang Kristen apakah seperti mereka itu, gambaran itu ketika ada orang minta tolong kita hanya cepret-cepret gitu, foto-foto begitu. Nah, ini pengaruh dari sosial media yang begitu luar biasa, saudara mengalaminya kan? Apa saudara nggak mengalami dampak daripada perkembangan zaman ini melalui sosial media ini? Ya, kita tahu ya ada dulu begitu susahnya ya zaman-zaman dulu ya belum ada teknologi internet. Gimana caranya masuk televisi begitu kan? Tetapi zaman sekarang siapapun mudah ya. Zaman dulu hanya orang terkenal, hanya artis-artis top ya yang disorot atau masuk ke televisi, bukan warga biasa barangkali ya kan zaman dulu. Mungkin saat berita ya ada peliputan, mungkin ketika kita ada di sana baru bisa masuk televisi begitu ya. Betapa bangganya kita kan. Tetapi sekarang begitu mudah. Saudara bisa upload ya kan gambar-gambar, video atau foto saudara sendiri ya dikirim melalui Instagram atau Facebook. Luar biasa kan perkembangan zaman ya kan, semua orang bisa lihat. Nah, di sanalah kita menonjolkan sikap sebagai seorang Kristiani itu bagaimana ya gaya hidup kita. Apakah hanya rumah mewah, mobil mewah, makanan-makanan mewah? Padahal sesungguhnya kita nggak seperti itu. Kita hanya motivasi barangkali supaya ingin dipuji, supaya nggak ketinggalan, yang nggak kalah saing dengan teman kita yang satu itu. Kan begitu, betul nggak saudara? Terfikir nggak oleh saudara hal yang seperti itu? Saya pun juga demikian. Berhati-hati gitu, menjaga gaya hidup saya sebagai seorang Kristen. Saya juga suka ya istilahnya mengupload sesuatu di Facebook atau Instagram gitu ya. Tapi di sini kita harus punya hikmat sendiri ya. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan ya, menghinakan Tuhan bukan mempermuliakan Tuhan. Amin saudara. Nah kita seharusnya membawa kemuliaan bagi nama Tuhan kemanapun, dimanapun kita berada, kapanpun kita ada ya, dan melalui media apapun nama Tuhanlah yang harusnya kita permuliakan terlebih dahulu ya. Jadi jangan kita ingin terlalu narsis gitu, ingin dipuji, wah hebat lu, oh si Anu gitu. Buat apa begitu pujian yang semu seperti itu? Ya kan? Pujian hanya datang dari Allah, itu pujian sejati saudara. Ya, carilah pujian yang seperti demikian. Kemudian slide berikut. Itu gambar tadi sebelumnya, maaf, ulangi lagi sebentar, saya ingin menjelaskan. Nah, ini satu keluarga kan masing-masing punya gadget ya, ada tab, ada laptop, ada handphone, ada game gitu tuh anak laki itu bisa lihat saudara. Nah, inilah keadaan seperti ini yang terjadi. Apakah terjadi nggak di tengah kehidupan keluarga saudara nih masing-masing? Istri pakai handphone, suami juga demikian, anak juga begitu. Nah, inilah kejadian sesungguhnya. Yang dekat jadi jauh. Yang jauh bisa juga jadi dekat, betul saudara? Apakah kita mau terhanyut oleh hal yang demikian akibat daripada perkembangan zaman ini?
Enggak kan? Harusnya kita menggunakan gadget atau bersosial media ini seperlunya ya, dengan hikmat ya. Di mana kita sebagai seorang Kristen ya harus membawa kemuliaan bagi nama Yesus. Sekali lagi slide berikut. Nah, inilah saudaraku yang dikasih Tuhan ya, dasar daripada firman Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah 1 Korintus pasal 6 ayat 12 ya. Segala sesuatu diperbolehkan ya, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Ini yang harus kita pikirkan ya. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Boleh nggak kita main gadget? Boleh kan? Tetapi, nah, berguna nggak nih? Bergunalah kalau untuk hal-hal yang positif, betul saudara? Berguna kalau hal-hal yang positif, ya kan ada firman Tuhan di sana, ya kan, nggak lagi berupa buku, tetapi ya ada di handphone tersebut, ya atau di gadget tersebut, ya bisa lebih mempermudah. Ada tafsirannya bahkan di sana, ada terjemahan-terjemahan bahasa-bahasa tertentu, ya kan? Kita bisa lebih mendalami firman Tuhan dengan lebih mudah menggunakan gadget ini. Ya, berguna, tetapi ya kita harus ingat, bukan segala sesuatu itu membangun. Nah, ini yang harus kita renungkan. Apakah terus-menerus kita bersosial media ya tanpa menghiraukan waktu, artinya terhanyut gitu ya. Nggak peduli lagi sekolah, nggak perlu lagi ke gereja, terus main handphone. Membangun nggak hal tersebut? Enggak kan? Nah, disinilah saudara kita sebagai orang Kristen harus bisa ya menjaga iman kita dan menjaga kekudusan, saudara. Ini yang namanya gaya hidup Kristen ya, menjaga iman dan kekudusan di tengah terpaan ya kemajuan teknologi zaman sekarang ini, saudara. Ya, maka dari itu ya, stop do this, start do that ya. Kita harus bisa membatasi waktu untuk kita bersosial media. Jangan kita terhanyut terus gitu, siang malam, akhirnya itu nggak berguna, saudara. Sekolah pun juga jadi nggak akan naik kelas, nggak lulus, karena terhanyut main game dan sosial media ini. Kemudian slide berikut. Nah, ini harus kita tahu, saudara, ya, jati diri kita ini, ya. So if the Son sets you free, you will be free indeed. Ya, artinya sebagaimana Yohanes pasal 8 ayat 34 berkata, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Apa maksud dari ayat ini, saudara? Jadi jangan kita diperhamba oleh gadget, oleh teknologi zaman sekarang, saudara. Ya, kita harus punya hikmat sekali lagi. Kita harus, Tuhan kan udah memperdekakan kita, betul, dari segala belenggu dosa. Masa kita mau kembali berkubang kepada dosa sih? Mau terus-menerus hidup dalam dosa sih? Padahal Tuhan sudah membebaskan kita dari belenggu dosa. Amin. Sebagai gambarannya, anak tetap tinggal di dalam rumah, punya hak ya, anak itu kan, untuk melakukan segala sesuatu, bukan sebagai seorang hamba. Hamba ada di rumah pada jam-jam bekerja tertentu. Sudah selesai ya dia kembali pulang, ya kan? Nggak tinggal di dalam rumah. Tetapi apabila anak itu, maksudnya Yesus Kristus memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi kita ini anak-anak orang yang merdeka, saudara. Amin. Karena Yesus sudah memerdekakan kita. Ketika dia mati di kayu salib, mencurahkan darahnya. Kita percaya ya bahwa Yesus, sebagaimana tadi iman rasuli yang sudah kita semua perkatakan, Yesus sudah mati, ya sudah dikuburkan, dan sudah bangkit. Itulah tanda kita sudah merdeka dari belenggu dosa. Masa kita mau dibelenggu lagi sih? Betul, saudara, oleh hal-hal yang tidak berguna. Buang waktu kan nggak berguna. Betul, saudara? Ya? Salah nomor 12 kayaknya ada halal gitu, ada hal-hal. Bagaimana? Ada hal-hal. Oh iya. Wah, ini keterbatasan saya ya dalam menulis teks di sini. Jadi ya saudara bisa tambahkan ya di sana. Iya, terima kasih ya atas koreksinya. Kenapa? Bukan, ini tulisannya maksudnya kurang gitu. Kita dikuasai oleh gadget, oleh handphone atau lain sebagainya, sosial media itu, saudara.
Maksudnya demikian. Yang penting kita memahami ya bahwa semuanya dihalalkan, dibolehkan. Tuhan nggak membatas-batasi begitu. Kita kan udah merdeka. Intinya demikian ya. Kembali kepada ayat Yohanes 8 ayat 34 ini, saudara. Kita sudah merdeka. Artinya segala sesuatu diperbolehkan. Halal buat kita. Yang penting kalau untuk makanan kita mengucap syukur, betul saudara? Ya kan? Mengucap syukur terlebih dahulu kepada Tuhan atas makanan yang kita makan. Entah itu babi atau apa begitu. Yang penting halal buat Tuhan untuk kebaikan kesehatan kita begitu. Asal jangan berlebihan ya kan. Kalau makan babi itu, kita harus bisa membatasi sendiri dengan hikmat kita. Makan durian boleh nggak? Ya boleh aja asal bagi-bagi begitu. Jangan kebanyakan, darah tinggi loh. Betul. Ya kan kira-kira demikian ya. Ini yang Tuhan mau buat kita. Kita ini jangan sampai terus-menerus gitu istilahnya terikat begitu. Misalkan kalau nggak makan babi, nggak bisa, harus makan babi itu kan namanya udah terikat. Nggak mau makan ayam, nggak mau makan sapi. Benar nggak saya? Kira-kira demikian. Jadi kita harus hidup bebas, merdeka. Bukan hanya kehidupan kita, tetapi pikiran kita yang lebih dahulu harus dibebaskan. Sehingga kita mempunyai gaya hidup yang menjaga iman dan kekudusan dengan dasar firman Tuhan Alkitab, saudara. Ya. Kemudian, nih, ini yang harus kita slide berikut, saudara. Ya, come on guys, let's build lifestyle like Christ. Nah, inilah yang harus kita bangun. Mari kita bangun gaya hidup seperti Kristus, ya. Life like Christ. Ayo kita miliki gaya hidup seperti Kristus. Mau nggak, saudara? Miliki gaya hidup seperti Kristus? Harus mau, karena kan kita umat Kristiani, pengikut Kristus. Ya, jadi intinya bukan sebagai hamba, tetapi sebagai orang yang merdeka. Ini, saudara, ya. Kita harus mau membangun gaya hidup kita. Jangan seperti gaya hidup orang-orang dunia begitu. Yang terus-menerus main gadget siang malam, orang tua membiarkan anak main game apa segala macam. Akibatnya apa? Akibatnya itu antisosial, dia nggak mau bergaul dengan orang lain. Itu bisa demikian terjadi. Ya, kurang bisa berkomunikasi dengan warga sekitar, dengan lingkungan sekitar. Ini akhir-akhir ini harus kita sadari, jangan sampai kita memiliki gaya hidup seperti kebanyakan orang dunia. Kita harus menjaga iman kita. Betul, saudara? Ya, gaya hidup kita harus tetap Kristiani, jangan sama dengan orang. Buat apa kita menjadi Kristen kok jadi sama dengan orang dunia? Bukan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, itu artinya mempermalukan Tuhan. Betul, saudara? Ya, mari kita bangun ya gaya hidup yang seperti Kristus ini, saudara. Kemudian selanjutnya ada satu pertanyaan buat kita tentunya ya. Kalau ada pernyataan, ada pertanyaan dong, ya kan? Berikutnya untuk kita lebih menggali ya maksud daripada pernyataan tersebut ya. Kita harus membangun gaya hidup seperti Kristus ya kan. Nah, ini masalahnya bagaimana cara kita dapat memiliki gaya hidup seperti yang Yesus katakan, gaya hidup sebagai orang merdeka tadi, Yohanes 8 tadi, saudara ingat kan tadi? Ya, kita kan udah dibebaskan, udah dimerdekakan. Jadi ya bukan seperti seorang hamba ya, tapi orang yang merdeka, saudara. Bagaimana caranya? Nggak ada lain, saudara, harus kembali kepada Alkitab. Ya, selanjutnya slide berikut. Nah, apa kata Alkitab, saudara, untuk kita bisa membangun gaya hidup seperti Kristus? Yang pertama, ya, inilah dia yang harus kita perhatikan. Buang dosa atau kebiasaan buruk kita. Apa itu kebiasaan buruk? Saudara harus koreksi diri masing-masing. Mungkin ya kita males bangun pagi. Itu kan kebiasaan buruk, apalagi hari Minggu. Betul nggak, saudara? Ya, makanya kalau malam Minggu jangan tidur terlampau malam, sehingga ketika sudah pagi malas bangun, kurang tidur. Betul nggak, saudara? Akhirnya ujung-ujung nggak mau ke gereja, mau melanjutkan tidurnya. Nah, ini satu pilihan. Saudara pilih tidur terus, melanjutkan mimpi saudara, atau saudara bangun dan menerima kenyataan, pergi ke gereja sebagai orang Kristen, betul? Bersekutu sebagaimana saat ini kita bersekutu untuk memuji menyembah Tuhan. Itu yang paling penting yang akan membuat gaya hidup kita seperti Kristus. Betul nggak, saudara? Ya, kalau nggak betul koreksi aja nggak apa-apa, supaya kita bisa sama-sama membangun gaya hidup seperti Kristus pagi ini ya. Puji Tuhan ya. Nah, ini luar biasa.
Saya merasakan ketika masuk pun juga demikian, ada aura apa? Aura surga, ya. Dan wajah-wajah saudara pun terpancar, ya, sinar kemuliaan Tuhan. Ini yang penting buat saya. Walaupun gereja ini kecil, tetapi sungguh istimewa di hadapan Tuhan. Percaya nggak saudara? Ya, ini harus yang penting ada kebersamaan, kesehatian, ya, kesatuan. Baru gereja akan maju. Dukung program-program gereja, visi misi gereja yang sudah dicanangkan oleh Gembala Sidang. Kalau enggak, mana bisa ada kemajuan saudara. Betul enggak? Kita sebagai pengurus gereja, ya pelayan gereja, dan seluruh sidang jemaat, ya harus tunduk di bawah pimpinan Gembala Sidang, karena sebagai pemimpin gereja. Betul enggak saudara? Ya, beliau yang akan mengarahkan kita menjadi satu kesatuan sebagai tubuh Kristus. Saudara melaksanakan fungsi masing-masing. Mungkin ada yang sebagai kepala, maksudnya pemikir begitu ya, untuk kemajuan gereja ini. Ada yang sebagai tangan untuk bekerja bersama-sama melayani. Ada yang sebagai kaki barangkali untuk pergi besuk, menjangkau jiwa. Nah, disinilah ketika ada kesatuan, keindahan, kerukunan, berkat Tuhan tercurah. Amin saudara. Itu harus saudara percaya. Memang demikianlah yang terjadi. Di dalam keluarga juga begitu kan, bukan hanya di dalam gereja aja. Ketika suami istri ya sering ribut-ribut, anak nggak betah, bukan jadi taman Eden di keluarga tersebut, di rumah tersebut, jadi taman Eden nantinya. Ini yang harus tahu saudara, ya. Tapi ketika suami istri satu hati, ya kan, sepikir, sama-sama saling mengasihi, kerukunan ada di sana, anak pun jadi betah di rumah. Betul nggak saudara? Nah, anak coba perhatikan ya, orang tua juga. Kalau mau menciptakan taman Eden, itu enggak, kita harus kembali ke zaman dulu, zaman sekarang, saudara, harus kita ciptakan kembali melalui apa? Kerukunan suami istri, ya. Jadi orang tua mendidik anak dengan baik, bawa ke gereja setiap minggu, begitu kan? Jangan lupa kasih uang jajan kalau mau sekolah. Itu juga penting, saudara. Jangan sampai ketika sekolah nggak punya jajan, akibatnya apa? Minder anak tersebut. Betul nggak, saudara? Saya pun pernah merasakan. Tetapi, ya inilah yang harus kita bawa dalam doa. Kalau kita memang minim, ya, artinya ekonomi kita minim, supaya Tuhan buka jalan. Yang penting apa? Kita mau bekerja. Kita mau bersatu terlebih dahulu, saudara. Rukun, berkat Tuhan tercurah. Yang penting itu doangan. Saya merasakan hal demikian juga, saudara. Ya, ketika orang tua rukun, walaupun ya minim ekonomi, tetapi ada kerukunan, ada kebahagiaan di sana tercipta, saudara. Ya, gereja juga demikian. Tadi saya katakan, ya, gembala, pengurus gereja, dan seluruh sidang jemaat bersatu, gereja pasti cepat maju. Saya sering mengatakan ini di gereja kami juga. Di GSJ Aduri A3, namanya GSJ Aduri. Saya sering memperkatakan hal ini, supaya hal-hal yang kalau ada timbul masalah kecil, ya coba tolong ditiadakan masalah besar, ya kita kecilkan begitu. Sehingga tetap terjaga, terbina kerukunan. Persatuan-kesatuan harus diutamakan untuk kemajuan gereja. Ya, supaya nama Tuhan yang dipermuliakan. Masa dalam gereja gontok-gontokan? Mana kemuliaan Tuhan di sana? Betul nggak, saudara? Kapan gereja ini majunya? Saya percaya ketika ada kerukunan di sinilah, saudara, gereja akan melahirkan gereja kembali. Pemimpin akan melahirkan pemimpin. Kan begitu. Betul nggak, saudara? Ya kan? Nah, ini yang harus kita pahami, saudara, untuk kita memiliki gaya hidup seperti Kristus. Buang dosa, buang kebiasaan buruk kita. Saudara mau? Ya, saudara sendiri yang bisa mengkoreksi di mana keburukan diri saya ini. Apakah saya malas? Ya kan? Apakah saya pengetahuannya kurang? Ya belajarlah kalau pengetahuan kurang. Apa duit kurang? Ya bekerja, cari kerjaan. Atau saudara harus punya kreativitas. Ya, ciptakan sesuatu yang bisa ada harganya, yang bisa dijual. Saudara punya skill barangkali untuk mengajar, ya jadilah guru, ya kan? Untuk nambah penghasilan, cari siswa-siswa yang mau diajar.
Betul nggak? Kira-kira demikian ini gambaran sekilas ya. Karena kita nggak punya modal ya, kita modalnya keahlian kita sendiri, skill kita sendiri, kita kembangkan. Saudara sudah diberi talenta oleh Tuhan, ya kembangkanlah itu. Nggak ada yang seorang pun yang nggak diberikan talenta, minimal satu, Tuhan bilang begitu kan? Betul nggak saudara? Ya, inilah yang harus kita kembangkan, diri kita sendiri, gali potensi diri saudara masing-masing, cari kelemahan saudara, ya, doakan supaya Tuhan akan tambah-tambahkan hikmat, akal budi, dan jalan keluar. Baru di sana saudara memiliki gaya hidup seperti Kristus. Hidup kita akan semakin maju. Betul saudara? Akan terus naik dan bukan turun. Ya, firman Tuhan berkata demikian. Menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Maksudnya apa saudara? Kita bisa berdampak. Jadi kepala kan pasti ekor ngikut. Artinya kepala kan dampak utama. Betul nggak saudara? Ya, ekor kan tinggal ngikutin aja. Maksudnya demikian saudara. Menjadi kepala bukan menjadi ekor. Saudara akan memiliki gaya hidup yang berdampak. Dampak positif saudara. Saudara rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Kehidupan di lingkungan sekitar saudara pun juga akan semakin baik. Semakin mengenal Kristus di dalam diri saudara masing-masing. Ini yang sesimpel itu memiliki gaya hidup. Jangan lagi ya kebiasaan buruk atau manusia lama kita ya timbul. Jangan, kita harus buang jauh-jauh seperti handphone ini. Ya, gambaran ini hanya bentuk gambaran, tapi jangan handphone saudara jangan saudara buang. Dosa lah yang saudara buang. Handphone tetap digunakan untuk hal-hal yang baik dan berguna dan membangun. Betul saudara? Ini saudara ya langkah pertama, buang dosa. Ya, buang kebiasaan buruk saudara. Kemudian yang selanjutnya, nah ini do your best ya, artinya apa? Sebagaimana Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun itu. Ibu rumah tangga ya, pandai masak, masaklah sebaik-baiknya, seenak-enaknya supaya suami betah di rumah, supaya suami bisa memuji istri yang cantik, yang bisa memasak, supaya anak-anak tumbuh sehat. Betul saudara? Dengan makanan yang sehat, yang enak, yang lezat, itu akan terbina juga kerukunan rumah tangga loh. Ini hal yang sepele, tetapi ketika mendahulukan Tuhan, masaknya pun dengan sukacita. Betul saudara? Sambil nyanyi, yang memuji Tuhan, akan menjadi makanan yang enak, yang lebih enak. Yang kurang enak juga pasti akan di lidah dengan ucapan syukur terlebih dahulu, yang menjadi sehat, menjadi lezat. Nah, suami akan kalau udah pulang kerja maunya cepat-cepat pulang, bukan ke tempat yang lain. Ini yang harus ibu-ibu lakukan ya, gaya hidup, lakukan yang terbaik. Begitu juga dengan suami-suami, ya kan? Bekerjalah dengan hati yang penuh ucapan syukur, penuh sukacita, kembangkan ya skill saudara di dalam pekerjaan saudara masing-masing. Ya, yang bisa hitung-menghitung ya jadilah ya seorang akuntan gitu misalkan ya. Mungkin saudara sebagai staf keuangan bekerjalah dengan sungguh-sungguh ya. Jangan catatan nggak sesuai dengan keuangan yang ada begitu. Harus jujur begitu. Catatan pembukuan maksud saya di sana ya. Saudara yang pandai akunting gitu ya, pembukuan ya jujurlah, catatlah sedemikian rupa sehingga nggak beda dengan uang yang ada begitu. Betul saudara? Ya kan? Ya, lakukanlah yang terbaik untuk kehidupan setiap pekerjaan yang kita lakukan. Jadi pelayan Tuhan, jadi pemuji pun demikian. Ya lakukanlah hal yang terbaik. Pemusik juga demikian. Semuanya ya, ketika kita melakukan hal yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan, segala hal yang kurang pun Tuhan akan tambahkan saudara. Segala kelemahan kita pun Tuhan akan kuatkan. Semakin hari semakin bertumbuh. Karena untuk tujuan kemuliaan Tuhan. Itulah saudara yang harus kita bangun ya untuk memiliki gaya hidup seperti Kristus. Selanjutnya saudara, yang kedua adalah update ya, artinya merubah gaya hidup ke arah Kristus. Efesus pasal 4 ayat 13 ini saudara. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh
dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Amin, saudara. Nah, disinilah kita bisa bersama-sama membangun iman, kesatuan iman. Di persekutuan inilah, saudara, ya, baik di gereja ataupun di keluarga, kita harus jadi kesatuan iman. Bukan dalam satu keluarga yang ayah beragama A, yang ibu beragama B. Itu enggak kesatuan iman namanya. Di sini kan kita sama-sama percaya Kristus, sama-sama memuja dan menyembah Kristus. Kita kan bisa, ya kan, ini iman kita satukan, kita sama-sama belajar, saudara, ya, sehingga bertumbuh. Inilah gambaran daripada pertumbuhan. Kalau life cycle manusia kan dari bayi, ya, kanak-kanak, ya kan, kaum muda, remaja, dewasa yang udah matang banget, kira-kira begitu ya gambaran, dan akhirnya menjadi tua. Demikian juga dengan kerohanian kita, saudara. Ya, kita harus bertumbuh. Hal yang belum tahu, ya kita harus belajar tahu. Itulah perkembangan, saudara. Ya, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Nah, disinilah ya fungsi daripada seorang gembala, memberikan ya makanan-makanan rohani melalui pengajaran-pengajaran, melalui khotbah begitu, ya. Untuk menyatakan tentang Allah yang benar. Di sini kita bisa bertumbuh bersama-sama di dalam persekutuan ini, saudara. Nah, kalau di satu keluarga kan suami dong sebagai kepala keluarga yang akan memimpin istri dan anak-anak. Ya, suami harus berfungsi sebagai imam di tengah keluarga yang membawa istri dan anak-anak ya kepada Tuhan. Dan Tuhan akan hadir ya di tengah keluarga tersebut. Begitu juga ya kalau gereja, sekali lagi ya gembala lah tugasnya untuk ya menyatukan iman dan menambah pengetahuan firman. Ya, dengan bertambahnya firman, iman akan semakin diteguhkan, dikuatkan, enggak tergoyahkan oleh pengaruh-pengaruh pengajaran di luar. Ya, saudara yang banyak melihat YouTube, kacau kan, banyak hamba Tuhan berkata A, B tentang baptisan. Ya kan akhir-akhir ini heboh begitu kan. Tetapi ketika gembala sidang saudara memberi pengajaran yang tepat sesuai dengan Alkitab, kita nggak mudah terpengaruh. Betul, saudara? Bahkan ada hamba Tuhan yang bilang Yesus itu bukan juru selamat. Itu kan bahaya. Betul, saudara? Ya, kita bisa diketawain sama umat yang lain, sesama hamba Tuhan, sesama Kristen kok. Istilahnya cakar-cakaran. Bagaimana nama Tuhan bisa dipermuliakan? Bagaimana kita bisa menjadi garam dan terang bagi orang banyak, saudara, kalau demikian. Betul nggak, saudara? Nah, maka dari itu sekali lagi saya katakan, mari kita bersatu hati ya di dalam gereja yang kecil ini. Kita ciptakan Taman Eden ya. Ya, gereja bagi kita semua ini adalah Taman Eden supaya kita bisa bertumbuh. Betul, saudara? Sama-sama ya kita majukan gereja ini. Ya, nggak ada yang lebih hebat dibanding dengan yang lainnya. Hanya nama Tuhan yang kita tinggikan, yang lebih hebat dari segalanya, saudara. Amin, saudara? Nggak ada yang lebih penting ya satu dengan yang lainnya. Semuanya sama-sama penting. Ya, makanya bergandengan tanganlah ya untuk membangun gereja ini, saudara. Kedepannya bisa lebih baik dan lebih maju. Bahkan mungkin bisa lebih luas kiri kanan, bisa mengembang ke kiri dan ke kanan. Percaya nggak, saudara? Percaya nggak bahwa gereja ini nggak akan 5 tahun, 10 tahun yang akan datang akan lebih mengembang ke kiri dan ke kanan. Gereja bahkan akan melahirkan gereja lagi. Pemimpin akan melahirkan pemimpin baru lagi. Begitulah seterusnya, saudara. Ketika ada persatuan kesatuan, ada ya terbina begitu. Nah, ini yang kedua, setelah kita membuang segala dosa dan kebiasaan buruk kita harus merubah gaya hidup kita ke arah Kristus, saudara. Jangan sampai ke arah yang lain begitu. Itu murtad namanya. Betul, saudara? Ya, ini kita harus memahami pertumbuhan. Ya, yang nggak tahu jadi tahu kalau kita sering baca Alkitab. Bacalah Alkitab sesering mungkin, saudara. Kalau nggak memahami, nggak mengerti, tanyakan kepada pemimpin saudara di sini, ya kan? Pasti akan diberikan penjelasan. Ini harus demikian, saudara. Ya. Kemudian dasarnya apa? Paulus berkata di dalam Roma pasal 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu.
Ya, Paulus sendiri berkata demikian, kita harus berubah, jangan begini-begini terus. Betul nggak saudara? Kita harus maju. Pandemi udah lewat. Setelah pandemi masa diam di rumah terus, nggak mau ke gereja? Banyak loh yang demikian. Gereja kami juga ada jemaat yang nggak mau lagi ke gereja. Karena apa? Karena sudah dibelenggu pikirannya oleh virus. Takut. Padahal Jokowi sudah bilang, boleh bebas ya, dibuka ya masker ya. Nggak usah dipakai lagi. Yang penting asal yang sakit boleh pakai. Betul, supaya nggak menularkan kepada yang lain. Yang sehat, bolehlah tanpa masker, supaya bisa menghirup udara bebas. Kalau pakai masker kebanyakan kan juga engap. Betul nggak saudara? Ya, waktu masa-masa pandemi kan pengkhotbah juga harus pakai masker. Betul kan? Sekarang kan sudah bebas, sudah sehat semua. Ini kan anugerah Tuhan yang luar biasa buat kita. Ya, kita bisa hidup sampai saat ini oleh karena kemurahan Tuhan kan. Banyak, sebagian besar mungkin orang-orang kita kenal sudah dipanggil pulang gara-gara COVID. Betul nggak saudara? Kita makanya harus bersyukur, harus benar-benar bersyukur dan membangun gaya hidup kita yang baru masa setelah pandemi ini. Seperti Kristus, gaya hidupnya Kristus, saudara. Ya, kita harus bertumbuh, berkembang, dan menjadi berkat. Ya, saya tuntaskan pembacaan Roma 12 ayat 2 ini. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi ketika kita yang belum tahu jadi tahu, yang sudah tahu bertambah tahu, bahkan bisa memberitakan kabar baik kepada orang yang belum tahu. Itu namanya kemajuan, saudara. Ya, seperti gambar kehidupan manusia ini, siklus kehidupan manusia ini, saudara. Kita pun harus bertambah iman percaya kita, harus bertambah pengetahuan firman kita, saudara. Kalau ada yang nggak tahu, makanya tanya supaya jadi tahu. Betul nggak, saudara? Itu namanya kemajuan. Ya, merubah gaya hidup ke arah Kristus. Jadi update terus. Ya, kalau saudara punya Facebook atau Instagram sering update status, masa sih kehidupan rohani kita nggak diupdate, nggak diperbaharui, nggak ditambah-tambahkan pengetahuan firman kita? Bagaimana kita bisa memiliki gaya hidup seperti Kristus, saudara? Betul nggak? Bagaimana kita bisa menangkal pengajaran-pengajaran yang nggak sesuai Alkitab? Kalau kita nggak menambahi ya pengetahuan firman, saudara, di dalam hati dan pikiran kita. Nah, inilah hanya dengan update terus ya, kita bisa memperbaiki ya perilaku kita, bahkan merubah gaya hidup ke arah Kristus ya. Selanjutnya, ini perubahan, benar-benar perubahan, saudara. Kebiasaan lama yang walau dekat satu meja, masing-masing pegang handphone, kita harus berubah sebagaimana satu keluarga ini, saudara. Ya, ayah, ibu, dan anak-anak menikmati firman Tuhan bersama-sama. Ini namanya bentuk perubahan dari kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru, saudara. Mau begitu? Mau berubah? Ya, berubahlah, saudara. Perubahan bukan perubahan sampai terjadi perubahan. Jadi kebiasaan lama nggak lagi dilakukan. Itu namanya berubah. Jadi kebiasaan baru sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau, saudara. Betul? Untuk kita bisa memiliki gaya hidup seperti Kristus, ya kita harus ya baca Alkitab. Kenapa demikian? Karena di sanalah ucapan-ucapan Tuhan, ya, perkataan-perkataan Tuhan. Kita harus baca, saudara, supaya kita sama seperti Kristus gaya hidupnya. Kemudian yang ketiga nih, ini yang paling penting, saudara, saya pikir ya, gaya hidup menginjil, melaksanakan amanat agung. Jangan sampai kita lupa, saudara. Ya, setelah kita membuang dosa, setelah kita semakin bertumbuh, berubah, masakan kita diam aja? Masakan hanya melayani gereja saja, nggak melayani keluarga, nggak melayani teman, nggak melayani yang lain? Betul nggak, saudara? Kita harus mengembangkan diri, saudara. Ya, ujung-ujungnya memang harus kita beritakan, sampaikan Injil kepada orang lain. Jangan untuk diri kita sendiri atau untuk keluarga kita sendiri, tetapi kepada yang lain juga, saudara. Sehingga gaya hidup kita itu seperti Kristus sungguh. Kristus nggak diam di rumah aja, saudara. Nggak hanya main di seputar Galilea aja. Dia pergi
menjangkau jiwa-jiwa ke tempat lain bersama para muridnya, saudara. Jadi jangan istilahnya jago kandang. Kita harus keluar, Tuhan ingin seperti ini, saudara. Betul nggak, saudara? Coba camkan, ya. Mari kita baca, saudara, Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, mendekati murid-muridnya ya, dan orang banyak pada saat itu ya. Yesus berkata demikian, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi loh. Di sorga dan di bumi udah diberikan kuasa tuh. Karena itu, apa? Diamlah. Pergilah ya. Saya salah lagi bacanya. Pergilah, bukan diamlah ya. Jadi memang harus demikian ya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itulah satu formula ya untuk seseorang yang dibaptis. Nah, masalah baptisan juga jadi kontroversial ya kan, kita tahu kan di YouTube ya. Si hamba Tuhan A berkata demikian, hamba Tuhan B langsung nyerang habis gitu. Nah, inilah di mana kesatuannya. Padahal sama-sama Alkitabnya, sama-sama firman Tuhannya. Itulah penafsiran-penafsiran seseorang. Penafsiran boleh beda, tetapi Tuhan, yes? Dia percaya dia mahal, dia percaya dia bagus dulu. Nah, benar Ibu, luar biasa. Jadi kita harus coba membaca firman kan mahal. Dia percaya. Maaf, minum dulu ya Bu. Ya, ulangi lagi Bu. Jelas. Percaya dia mahal. Bagi yang percaya, Dia mahal. mahal. Termasuk yang di Alkitab begitu. Iya. Bagi yang percaya dia mahal, dia percaya dia memerlukan batasan iman yang bangunan. Oh, begitu ya. Kita bilang dia mahal, kita berhasil mahal lah. Dia kita ya. Iya, mungkin Pak Paran bisa menjelaskan. Ya, nanti dijelaskan ya, oleh hamba Tuhan saudari ya. Oke, terima kasih ya Ibu ya. Oke, saya lanjutkan dulu ya sebentar ya. Ini sebentar lagi tuntas ya. Ya, hampir 11:30. Sebentar ya. Baptiskan mereka dalam nama Allah, dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu, tuh kan? Segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Tuhan sudah memerintahkan loh kepada kita untuk kita mengajarkan ya orang setelah dibaptis tuh ya, terus dibina kerohaniannya. Jangan didiemin aja begitu. Dan ketahuilah apa? Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin saudara. Inilah gaya hidup menginjil yang Tuhan sudah berikan kepada kita ya, untuk kita laksanakan amanat agung inilah saudara. Ya, jangan sampai kita diam aja. Kita harus pergi, beranjak begitu. Jangan diam aja. Ya, harus pergi, bertindak, pindah begitu. Dan jangan lupa untuk kita membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus dan mengajar mereka untuk melakukan sesuatu yang telah kuperintahkan kepada. Jadi firman Tuhan itu harus dilakukan. Perintah Tuhan itu harus bukan hanya kita dengar di telinga, tetapi kita masukkan di dalam hati, diolah di dalam pikiran, ya, direnungkan siang dan malam, dipelajari sungguh-sungguh, dilakukan ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah yang akan membuat hidup kita punya gaya hidup seperti Kristus. Amin saudara. Amin ya, puji Tuhan. Demikian yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semua. Selanjutnya Gembala Sidang Saudara Bapak Pendeta Paran Sakyu yang akan menjelaskan lebih lanjut, yang mengajarkan saudara semua ya dengan ya pagi hingga siang ini kami sudah menikmati firman-Mu Tuhan. Dengan keterbatasan hamba Tuhan untuk menyampaikan, kiranya tetap firman-Mu dapat tertanam di dalam hati setiap jemaat GKRI di sini Tuhan. Dapat bertumbuh Tuhan, tertanam di dalam hati pikiran masing-masing jemaat. Dan kiranya mereka pun dapat memiliki gaya hidup seperti-Mu ya Kristus. Sehingga nama-Mu yang dipermuliakan, mereka dapat menjadi garam, dapat menjadi terang bagi orang-orang di sekitarnya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, Engkau tahu kebutuhan mereka, kiranya Engkau cukupkanlah ya Tuhan semuanya. Beri kekuatan, kesehatan, damai, sejahtera Tuhan. Bagi gembala sidang, bagi pengurus, bagi semua sidang jemaat di tempat ini. Engkau ikatkan dengan tali kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Sehingga mereka sungguh-sungguh Tuhan
melayanimu Tuhan sehati, sepikir, sejiwa, satu kasih di dalam Kristus. Dan gereja ini akan semakin maju dan bertumbuh dan berkembang. Jemaat akan semakin bertambah-tambah Tuhan. Pengerja-pengerja baru pun akan semakin berdatangan untuk melengkapi pelayanan di gereja ini. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Terima kasih. Saya serahkan kepada pembawa acara lebih lanjut. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak dapat jalan sendiri. Bertamu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri menurut firman-Mu. Menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita di malam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri. Serta-Mu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri menurut firman-Mu. Menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita di malam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwa menurut firman-Mu. Menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita di malam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwa. Itulah kerinduan jiwaku. Itulah kerinduan jiwaku. Itulah kerinduan jiwaku. Itulah kerinduan jiwaku. Mari kita satu dalam doa. Biarlah kerinduan kami selalu ada kepada Tuhan Yesus. Dan kami terus mengalami pertumbuhan perkembangan di dalam kehidupan kami, di dalam pengenalan takut akan Tuhan. Sehingga kami ada terus di hati Tuhan dan kami boleh hidup sekali lagi memuliakan Tuhan. Kami berterima kasih untuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Kesanggupan yang Tuhan berikan bagi kami untuk melayani dan beribadah dari awal pertengahan hingga akan berakhirnya ini. Sebelum kami berpisah satu tahap yang lain, Tuhan, kami hendak menaikkan beberapa pokok doa kami. Di antaranya kami mau bersyukur pagi ini atas firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu di tengah-tengah kehidupan gaya hidup modern. Biarlah setiap kami sidang jemaat-Mu di tempat ini tidak kehilangan iman kami kepada Yesus, dan kami tetap ada dalam kekudusan hidup.
Kami harus membuang segala dosa yang ada. Kami mengalami perubahan ke arah Kristus Yesus. Dan kami juga tetap punya tanggung jawab menginjili orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Karenanya firman-Mu biarlah tertanam secara baik di pikiran kami. Juga hamba-Mu kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu, baik di tengah-tengah pelayanan, pekerjaan, dan keluarganya. Nama Tuhan Yesus selalu dipuji, dipermuliakan. Terima kasih juga untuk setiap jemaat-Mu yang telah ambil bagian dalam pelayanan, supaya pelayanan mereka terus memuliakan Tuhan dan terus melayani pada masa-masa yang akan datang. Kami teringat untuk yang sakit, Tuhan, anak daripada Pak Amin. Sementara Pak Amin masih ada di Singkawang, Tuhan juga tolong campur tangan untuk Grace supaya ada kesembuhan baginya. Dalam nama Yesus, Grace ini boleh benar-benar dipulihkan. Kami teringat untuk anak Pak Apris Naldo yang juga batuk-batuk, panas tinggi, dan juga ada muntah-muntah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong supaya Naldo juga dijamah, disembuhkan oleh Tuhan. Tolonglah Tuhan Yesus. Kami teringat untuk Ibu Ros Simanjuntak tadi pagi tertabrak atau ketabrak odong-odong bersama dengan anak dan cucunya, sehingga hari ini beliau tidak ada bersama dengan kami. Tuhan tolong campur tangan di usia lanjutnya supaya tidak ada yang bersifat fatal. Tolonglah Tuhan Yesus supaya Ibu Ros ini boleh kembali pulih dan dapat bersama-sama dengan kami. Kami berdoa untuk Yosil, anak Pak Yohanes, sehingga juga hari ini tidak bersama dengan kami, dan kami tidak tahu seperti apa perkembangannya pasca jatuh. Kami tetap berdoa berharap di dalam nama Yesus, Yosil juga dijamah, dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak remaja pemuda di tengah-tengah pergaulan yang ada. Kami berharap hikmat bijaksana daripada Tuhan. Biarlah mereka terus mengalami pembaharuan akal budi, sehingga dapat melihat mana yang baik, mana yang tidak, mana yang membangun, mana yang tidak. Mereka memilih yang baik, mereka memilih yang membangun, dan akhirnya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Tolonglah anak-anak remaja pemuda ini Tuhan, supaya mereka juga punya masa depan yang baik, masa depan yang penuh harapan. Kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Kami berdoa supaya anak-anak ini juga di tengah-tengah masyarakat yang tidak mudah di mana kami hidup. Kami berdoa di dalam nama Yesus supaya kami orang tua diberi hikmat bijaksana untuk mampu mengajar, mampu menasihati, mampu mendoakan, mampu mengarahkan, mampu mengingatkan, supaya melalui kami sebagai orang tua, anak-anak tetap mengenal Yesus, hidup dalam Yesus, setia sampai akhir. Kami terus berdoa untuk visi misi GKRI Epifania secara khusus, supaya kami juga punya cabang. Kami punya pos PI Tuhan, dari gereja yang kecil ini, dari gereja yang sederhana ini Tuhan. Kami mohon pimpinan Tuhan, supaya dari tempat ini banyak jiwa juga yang boleh dijangkau. Tolonglah Tuhan, dalam keterbatasan kekurangan kami, bukan kami yang terlihat, tetapi Yesus Kristus yang terlihat. Karenanya gerakkan hati sidang jemaat-Mu, gerakkan hati setiap majelis, gerakkan hati hamba-Mu, supaya berpikir sebagaimana Kristus berpikir di dalam memenangkan banyak jiwa. Terima kasih Tuhan Yesus, akhirnya kami menyerahkan keluarga kami masing-masing ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Biarlah kami hidup dalam kerukunan, hidup dalam kedamaian. Karenanya kami menolak panah api si jahat di dalam nama Yesus, supaya setiap kami dibentengi oleh Tuhan, baik kami sebagai orang tua, suami istri, maupun anak-anak kami. Di dalam nama Yesus, kami ada dalam genggaman-Mu Tuhan, dan kami mau digenggam oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Inilah doa kami. Sebentar di antara kami akan pulang. Mari Tuhan menyertai dalam perjalanan pulang kami.
Pertemukan kami minggu yang akan datang dengan penuh sukacita dalam ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kita, dan terimalah berkat yang daripada Allah. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan dari Roh Kudus menyertai setiap kita hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Amin.